Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Amma ba'd. Jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Melanjutkan pelajaran fiqih dari kitab yang berjudul Al-Fiqhul Muyassar fi Dhaw'il Kitab was Sunnah, yang insyaallah taala dirutinkan pada setiap Sabtu pekan ke sekarang pekan ke lupa, yang insyaallah taala dirutinkan pada setiap Sabtu pekan keempat setelah salat subuh di Masjid Al-Faruq yang sama-sama kita cintai. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga segenap pengurus dan jamaahnya dalam kebaikan. Baik, melanjutkan bahasan dari fikih wudu yang belum selesai. InsyaAllah Ta'ala akan kita selesaikan pada pagi hari ini. Jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Pada bab kelima ini tentang fikih wudu ada atau terdapat padanya 8 subbahasan. 8 subbahasan. Di mana pada pertemuan terakhir baru selesai dari subbahasan yang ke-6. Maka tinggal subbahasan yang ke-7 dan ke-8. Sedikit mengulas. Pada subbahasan yang pertama telah kita pelajari bersama pengertian dan hukum berwudu. Pada subbahasan yang kedua telah dipelajari bersama terkait dalil tentang kewajiban berwudu, kepada siapa wudu diwajibkan dan kapan ia menjadi wajib. Kapan ia wajib. Pada subbahasan yang ketiga telah dipelajari bersama terkait syarat-syarat sah wudu. Pada subbahasan keempat telah dipelajari bersama terkait fardu wudu. Pada subbahasan yang kelima telah dipelajari bersama terkait sunnah-sunnah wudu. Pada bahasan yang keenam, pada subbahasan yang keenam, dan itu yang terakhir dipelajari pada bulan lalu, yaitu terkait pembatal-pembatal wudu. Maka kita langsung masuk ke subbahasan yang ketujuh, di mana subbahasan ketujuh ini ialah perkara-perkara yang diwajibkan berwudu untuknya. Perkara-perkara yang diwajibkan berwudu untuknya, yakni di sana ada beberapa amalan yang mana seorang hamba sebelum mulai mengerjakannya dia diwajibkan untuk berwudu terlebih dahulu. Disebutkan di sini ada tiga perbuatan yang diwajibkan untuk berwudu terlebih dahulu sebelum mengerjakannya. Yang pertama ialah salat. Baik itu salat fardu maupun salat sunnah. Seseorang sebelum mengerjakan salat dia diwajibkan untuk berwudu terlebih dahulu. Dalam artian dia mesti mengerjakan salat dalam keadaan suci, tidak boleh dalam keadaan berhadas. Berdasarkan hadis hadis Ibnu Umar secara marfu', di mana hadis tersebut sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Disebutkan dalam hadis tersebut, la yaqbalullahu salatan bighairi tuhur. Allah tidak akan menerima suatu salat dengan tanpa bersuci. Nah, ini hadisnya ya, yang menjadi dalil akan hal tersebut. Di mana hadis tersebut berbunyi ya, yang artinya Allah tidak akan menerima suatu salat
ya, dengan tanpa bersuci. Baik, dan sholat di sini umum, baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah. Tidak akan Allah terima, artinya tidak akan sah di sisi Allah Ta'ala, dan juga tidak akan diberi pahala bila dikerjakan sholat tersebut dengan tanpa bersuci. Maka ini menunjukkan wajibnya berwudu sebelum sholat. Perbuatan yang kedua yaitu mengerjakan tawaf. Perbuatan yang kedua yaitu mengerjakan tawaf, yakni mengelilingi Ka'bah. yakni mengelilingi Ka'bah di Masjidil Haram. Baik itu tawaf yang fardu maupun tawaf yang sunnah. Baik itu tawaf yang fardu maupun tawaf yang sunnah. Sebagaimana salat, tawaf pun juga ada yang fardu dan ada yang hukumnya sunnah. Tawaf sunnah itu adalah tawaf yang bebas dikerjakan kapan saja, ya. Dan insyaallah taala detailnya akan kita pelajari pada bagian fikih haji insyaallah taala. Baik, ini amalan atau perbuatan kedua yang diwajibkan untuk berwudu terlebih dahulu sebelum mengerjakannya, yaitu tawaf. Nah, di mana berdasarkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, disebutkan dalam hadis tersebut sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berwudu terlebih dahulu, kemudian beliau mengerjakan tawaf di sekeliling Ka'bah. Itu yang pertama. Dasar yang kedua ialah berdasarkan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dan selainnya, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tawafu bil baiti salah illa anna Allah abaha fihi al-kalam." Yang artinya tawaf di sekeliling Ka'bah itu merupakan salat, kecuali hanya saja Allah Ta'ala telah membolehkan di dalamnya untuk berbicara. Perhatikan hadis tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mengelilingi Ka'bah itu merupakan salat. Tawaf mengelilingi Ka'bah itu merupakan salat. Hanya saja Allah membolehkan di dalamnya untuk berbicara. Ini. Dalam hadis yang mulia ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkategorikan tawaf itu sebagai salat. Kata para ulama, ketika tawaf dikategorikan seperti salat, maka tawaf pun disyaratkan untuk bersuci sebagaimana salat disyaratkan untuk bersuci. Perbedaannya, tawaf itu boleh berbicara di dalamnya. Beda dengan salat kita, dari takbir sampai salam tidak boleh berbicara. Adapun tawaf itu boleh berbicara. Boleh bicara, boleh mengobrol tatkala mengerjakan tawaf. Demikian. Itu diantara dalil yang dibawakan dalam kitab ini yang menunjukkan bahwa tawaf termasuk perbuatan yang diwajibkan untuk berwudu terlebih dahulu sebelum mengerjakannya. Baik, yang ketiga, perbuatan ketiga yang diwajibkan untuk berwudu terlebih dahulu yaitu menyentuh mushaf. Menyentuh mushaf, ya, dengan kulit, ya. Menyentuh mushaf dengan kulit tanpa adanya penghalang. Menyentuh mushaf dengan kulit tanpa adanya penghalang. Ini berdasarkan beberapa dalil, diantaranya dibawakan di sini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Malik dan selainnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yamassul Qur'ana illa tahir." Tidak ada yang menyentuh Al-Quran kecuali hanya orang suci. Ini diantara hadis yang dijadikan dalil oleh para ulama, ya, bahwa menyentuh mushaf secara langsung tanpa menggunakan penghalang ini termasuk perbuatan yang diwajibkan untuk berwudu terlebih dahulu sebelumnya. Ini. Baik, jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Selesailah dari, ya, subbahasan yang ketujuh dan sekarang masuk ke dalam subbahasan yang ke-8, dan ini subbahasan yang terakhir dari bab ini. Langsung saja, subbahasan yang ke-8 ialah perkara-perkara yang dianjurkan berwudu terlebih dahulu. Perkara-perkara yang dianjurkan berwudu terlebih dahulu untuknya. Perbedaan subbahasan ke-8 dengan subbahasan ke-7, kalau tadi yang ke-7 yang diwajibkan,
Tadi yang ketujuh, perbuatan-perbuatan yang diwajibkan untuk berwudu terlebih dahulu. Adapun yang kedelapan, perbuatan-perbuatan yang sebatas dianjurkan. Dianjurkan untuk berwudu terlebih dahulu sebelum melakukannya. Nah, itu bedanya. Baik. Artinya akan disebutkan di sini beberapa perbuatan ya, yang mana seseorang sebelum mengerjakannya dia dianjurkan untuk berwudu terlebih dahulu. Meskipun jika dia tidak berwudu maka dia tidak berdosa karena ini dianjurkan, sunnah ya. Yang bila dilakukan akan memperoleh pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di sini ada 5 perbuatan. Ada 5 perbuatan yang dianjurkan untuk berwudu terlebih dahulu sebelum mengerjakannya. Yang pertama, yaitu berzikir kepada Allah Ta'ala dan membaca Al-Quran. Berzikir kepada Allah Ta'ala dan membaca Al-Quran. Ini baik, yakni pada asalnya seseorang kapan saja dibolehkan untuk berzikir kepada Allah Ta'ala dan membaca Al-Quranul Karim, baik dalam kondisi suci maupun kondisi hadas. Hanya saja dianjurkan ya untuk hal tersebut ialah berwudu terlebih dahulu dalam kondisi suci. Bedakan masalahnya tadi. Kalau tadi yang diantara yang diwajibkan adalah menyentuh mushaf. Menyentuh mushaf iya diwajibkan untuk berwudu terlebih dahulu. Tetapi untuk membaca Al-Quran dengan tanpa menyentuh mushaf itu boleh dilakukan dalam kondisi berhadas. Boleh dilakukan dalam kondisi berhadas. Hanya saja dianjurkan untuk ya dalam kondisi bersuci dengan cara berwudu terlebih dahulu. Ini ya. Itu perbuatan yang pertama. Sebelum berzikir kepada Allah Ta'ala dan sebelum memulai membaca Al-Quran, seseorang dianjurkan untuk berwudu terlebih dahulu agar tatkala dia berzikir dan membaca Al-Quran itu dalam keadaan suci. Baik. Amalan yang kedua amalan yang kedua ialah berwudu untuk setiap kali sholat. Berwudu untuk setiap kali sholat. Baik. Apa perbedaannya dengan yang lalu? Kalau yang lalu, di antara perbuatan yang diwajibkan untuk berwudu terlebih dahulu adalah sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Dalam artian, seseorang tidaklah sah sholatnya bila mengerjakan sholat dalam kondisi tidak suci atau belum berwudu. Adapun poin kedua ini ialah adanya anjuran seseorang untuk memperbaharui wudu setiap kali hendak mengerjakan sholat, meskipun sebetulnya wudunya belum batal. Nah, itu ada anjuran. Misalnya seseorang dia sudah berwudu untuk sholat maghrib, ya. Lalu setelah sholat maghrib dia berdiam diri di masjid, membaca Al-Quran, beribadah, berzikir, berdoa dan seterusnya sembari menunggu waktu isya. Selama aktivitas tersebut dia masih dalam kondisi suci dan belum batal wudunya. Kemudian setelah masuk waktu isya, dia dihadapkan 2 pilihan. Boleh langsung sholat isya tanpa wudu terlebih dahulu karena memang masih punya wudu yang tadi ya, wudu di maghrib. Hanya saja ada kesunahan baginya untuk memperbaharui wudunya untuk sholat isya itu. Itu ada anjuran baginya untuk memperbaharui wudunya ya sebelum mengerjakan sholat isya yang tadi, meskipun dia belum batal wudunya. Itu ada anjuran ya, ada anjuran. Mengapa? Berdasarkan rutinitas Nabi SAW, beliau punya kebiasaan itu, beliau punya kebiasaan seperti itu. Sebagaimana dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari disebutkan bahwa dahulu Nabi SAW beliau biasa berwudu untuk setiap kali salat. Ini ada hadisnya. Ini kebiasaan Nabi SAW. Beliau biasa berwudu untuk setiap kali salat. Artinya, ya, meskipun belum batal wudunya, ada anjuran untuk memperbaharui wudu sebelum mengerjakan salat berikutnya. Demikian. Meskipun pada asalnya seseorang sah-sah saja. Misal ini kalau seandainya bisa terjadi, ya, seseorang sudah berwudu untuk sholat zuhur, kemudian setelah sholat zuhur aktivitas biasa, masuk waktu asar,
ternyata dia belum batal, dia langsung sholat asar menggunakan wudhu tadi zuhur, sah sholat asarnya. Lalu ternyata sehabis sholat asar, ya, dia lanjut beraktivitas lagi sampai maghrib dan belum batal wudhunya. Dia langsung sholat maghrib tanpa wudhu terlebih dahulu, itu sah karena dia masih punya wudhu dari zuhur dan belum batal. Kalau seandainya itu terjadi, itu sah. Nah, itu ada demikian. Satu wudhu untuk beberapa kali sholat. Untuk sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dengan syarat memang belum batal, belum berhadat. Dan ini mungkin saja terjadi, ya, khususnya di tatkala sedang berpuasa. Umumnya orang tatkala sedang berpuasa itu jarang pipis itu biasanya. Ketika sedang berpuasa jarang pipis, itu mungkin saja terjadi. Ya, dia kerjakan beberapa kali sholat hanya dengan satu wudhu, itu sah. Hanya saja meninggalkan sunnah. Yang sunnahnya ialah memperbaharui wudhu untuk setiap kali sholat. Demikian. Perbuatan yang ketiga, ya, dianjurkan berwudhu bagi orang yang sedang kondisi junub. Dianjurkan berwudhu bagi seseorang yang sedang kondisi junub. Disebutkan dalam kitab ini, dianjurkan berwudhu bagi seseorang yang sedang junub apabila dia hendak mengulang jima'nya. Apabila dia hendak mengulang jima'nya, atau dia hendak tidur atau makan minum. Ini. Atau dia hendak tidur atau makan minum. Yakni kita tahu bahwasanya kondisi junub, seperti misalnya sehabis, ya, berhubungan badan suami istri, kondisi junub, kita tahu bahwa ini merupakan hadas besar yang hanya bisa diangkat dengan apa? Dengan mandi. Junub seperti sehabis berhubungan badan suami istri, ini merupakan hadas besar yang hanya bisa diangkat dengan mandi, ya, baru seorang bisa sholat. Demikian. Hanya saja, ya, ada anjuran bagi orang yang sedang junub dan dia belum mandi dari junubnya, ya. Ada anjuran baginya kapan? Tatkala yang pertama dia ingin mengulangi jima'nya, ya, dia ingin mengulangi kembali jima'nya. Itu. Misalnya seorang sehabis, ya, hubungan badan suami istri, jima'. Kemudian ada keinginan untuk mengulangi kembali jima'nya, ronde kedua, bagi yang mampu. Nah, ada anjuran untuk wudhu terlebih dahulu sebelum memulainya. Itu, ya, sebelum memulainya. Meskipun sebetulnya tidak wajib, dia mau langsung ulang lagi jima'nya dipersilakan, tetapi ada anjuran untuk berwudhu terlebih dahulu. Demikian. Atau seorang yang sedang kondisi junub sehabis hubungan badan suami istri di malam hari. Kemudian, ya, dia capek, mengantuk, ingin langsung tidur. Mandinya nanti saja, ya, dini hari menjelang subuh. Demikian. Maka boleh dia langsung tidur, ya, boleh dia langsung tidur. Hanya saja ada kesunahan untuk wudhu terlebih dahulu sebelum tidur. Demikian pula seseorang yang kondisi junub dan dia menunda mandinya nanti, namun dia ingin makan atau minum dalam kondisi junub, maka itu boleh. Hanya saja ada anjuran berwudhu terlebih dahulu sebelum makan dan minum. Demikian. Baik. Namun diperhatikan, wudhu yang dia kerjakan itu sama sekali tidak mengangkat hadas besarnya. Ingat itu, ya. Wudhu yang dia kerjakan tadi itu sama sekali tidak mengangkat hadas besarnya. Dia tetap harus mandi sebelum mengerjakan sholat. Demikian. Disebutkan di sini beberapa hadis yang menjadi dalil akan hal tersebut. Pertama, hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam hadis tersebut, "Idza ata ahadukum ahlahu thumma arada an ya'ud falyatawadda." Kata beliau, apabila salah seorang di antara kalian telah menggauli istrinya, kemudian dia ingin untuk mengulangi kembali,
maka hendaklah dia berwudu. Nah, ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Bagi orang yang ingin mengulang jima, dia dianjurkan untuk berwudu terlebih dahulu. Hadis lain disebutkan di sini, ya. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim juga, hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu beliau apabila ingin tidur dalam kondisi junub, maka beliau berwudu terlebih dahulu seperti wudu beliau untuk salat. Ini hadisnya. Persaksian seorang istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau punya kebiasaan dalam kondisi junub ingin tidur, beliau berwudu terlebih dahulu. Dan wudunya tidak ada bedanya seperti wudu biasanya untuk salat. Dalam riwayat lain, ya, dalam riwayat lain berbunyi beliau, ya, lalu beliau ingin makan atau tidur. Itu. Lalu beliau ingin makan, ya. Dalam riwayat lain juga disebutkan yang berbunyi lalu beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin makan, yakni berwudu terlebih dahulu. Ya, itu beberapa keadaan di mana seseorang dianjurkan untuk berwudu terlebih dahulu sebelum melakukannya. Dan yang poin barusan khusus bagi orang yang sedang junub, sebelum tidur atau sebelum makan minum, dia dianjurkan untuk berwudu terlebih dahulu. Baik, amalan atau perbuatan yang keempat yang dianjurkan untuk berwudu terlebih dahulu. Yang keempat ialah berwudu sebelum mandi. Berwudu sebelum mandi. Baik. Nanti kita akan tiba nanti pada babnya, insyaallah akan ada bab tentang fikih mandi. Insyaallah taala akan kita pelajari bersama. Baik. Di mana di antara rangkaian tata cara mandi yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah adanya berwudu terlebih dahulu di awal mandi. Ada wudu terlebih dahulu di awal mandi. Demikian. Ada kesunahan dari beliau. Maka ini diantara kondisi dianjurkan untuk berwudu terlebih dahulu, yaitu wudu sebelum mulai mandi. Berdasarkan hadis yang sahih juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari ibunda kita Aisyah, semoga Allah meridhai beliau. Beliau sebutkan bahwa dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau hendak mandi, ya, janabah, maka beliau memulai, lalu beliau mencuci kedua tangan beliau, kemudian beliau menuangkan air dengan tangan kanan beliau ke tangan kiri beliau, lalu beliau cuci kemaluan beliau, kemudian beliau berwudu sebagaimana wudu beliau untuk salat. Itu penggalan hadis tentang sifat tata cara mandi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Disebutkan hadis tersebut, ya, bahwa beliau mulai dengan mencuci kedua tangannya. Beliau cuci kedua tangannya. Kemudian beliau cuci kemaluannya dari kotoran atau noda yang ada. Kemudian beliau berwudu. Setelah mencuci kemaluan di dalam mandi, ya, tatkala dalam rangkaian tata cara mandi, setelah mencuci kemaluan beliau berwudu, kemudian baru setelah wudu lanjut ke tahapan berikutnya seperti meratakan air ke seluruh tubuh dan seterusnya. Itu menunjukkan tentang adanya anjuran berwudu sebelum mandi. Baik, yang kelima, dan ini merupakan perbuatan yang terakhir dari perbuatan-perbuatan yang dianjurkan untuk berwudu terlebih dahulu. Yang kelima ialah sebelum tidur. Sebelum tidur. Baik, seseorang sebelum tidur, ya, ada anjuran baginya untuk berwudu terlebih dahulu. Meskipun dia langsung tidur tidak mengapa, tidak berdosa. Hanya saja dia telah kehilangan pahala, ya, kesempatan mendapatkan pahala, yaitu berwudu sebelum tidur. Berdasarkan hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah." Beliau bersabda yang artinya, apabila engkau hendak mendatangi tempat tidurmu, maka berwudulah engkau seperti wudu'mu untuk salat. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberikan anjuran
bagi seorang yang hendak tidur untuk berwudu terlebih dahulu. Walhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Selesailah kita dari fikih ringkas terkait wudu di bab 5 ini. Demikian. Dan insyaallah taala kita akan masuk sekarang di bab berikutnya, bab yang ke-6. Baik. Dan untuk mengulas pelajaran yang sudah berlalu ya, itu bisa dengan menyaksikan video rekamannya. Di masjid ada juga ya? Ada ya. Itu bisa diakses ya. Bisa diakses, bisa ditelusuri ya. Kalau tidak salah ini pertemuan ketiga dari fikih wudu. Ini karena babnya cukup panjang, jadi menyelesaikannya ya di 3 pertemuan. Nah, bismillah. Baik, jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Masih semangat? Ada yang nunduk-nunduk tuh udah lehernya udah patah. Nah, kita lanjut ya. Bab yang ke-6. Ya, bab yang ke-6 dari Kitabut Thaharah. Bab ke-6 ini berjudul ya tentang mengusap bagian atas kedua khuf, sorban dan perban. Nah, ini mengusap bagian atas kedua khuf, sorban dan perban. Baik, apa maksudnya? Begini. Bahasan tentang mengusap bagian atas kedua khuf ini dibahas oleh para ulama di dalam ya fikih bersuci. Ya, dalam fikih bersuci. Ya, jika bertanya-tanya ada apa hubungannya, korelasinya antara mengusap bagian atas kedua khuf ya dengan fikih bersuci. Maka begini penjelasannya sebelum kita masuk. Baik, kita sudah pelajari tentang tata cara berwudu sebagaimana petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik yang fardu-fardunya maupun yang sunnah-sunnahnya. Baik. Itu wudu normal pada biasanya, pada umumnya. Sekarang ya ada keadaan bagi seorang yang hendak berwudu, namun dia sedang mengenakan kedua khuf di kakinya. Nah, itu. Dia sedang menggunakan kedua khuf di kakinya. Nanti kita terangkan terkait khuf ini. Ya, yang mana simpelnya adalah sepatu, semacam sepatu di kedua kakinya. Bagaimana wudu orang seperti ini? Orang yang sedang menggunakan kedua khuf atau kedua sepatu dan dia ingin berwudu. Dan juga orang yang sedang mengenakan sorban. Bagaimana dia tatkala ingin berwudu? Demikian pula orang yang sedang dalam kondisi menggunakan perban atau gips karena ada luka di bagian anggota wudunya atau ada bagian anggota wudunya yang patah. Makanya diperban atau di gips. Bagaimana wudunya? Nah, ini yang menjadi bahasan kita. Ya. Baik, jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Disebutkan di sini ya terkait pengertian khuf. Ya. Khuf adalah apa yang dikenakan. Ya, khuf adalah apa yang dikenakan pada kaki. Apa yang dikenakan pada kaki. Ya, baik dia terbuat dari kulit atau yang selainnya. Ini pengertian khuf. Khuf adalah apa yang dikenakan di kaki, apa yang dipakai di kaki, baik terbuat dari kulit ya dan yang semisalnya. Disebutkan di sini ya, dimasukkan ke dalam hukum khuf segala apa yang dikenakan pada kedua kaki ya, meskipun terbuat dari kain, terbuat dari kain wol, terbuat dari kain. Ya. Yang kata para ulama masuk juga kaos kaki. Nah, itu. Masuk juga di sini kaos kaki. Baik. Yakni dahulu ya, pada asalnya khuf itu merupakan sepatu ya yang terbuat dari kulit. Sepatu yang terbuat dari kulit. Di mana sepatu ini ya adalah sepatu yang menutupi
telapak kaki, menutupi ya fardu wudu, yaitu kedua telapak kaki. Dan disebutkan dalam kitab ini bahwa kaos kaki yang pada hari ini dipakai oleh banyak orang itu mengambil hukum khuf. Itu mengambil hukum khuf karena dia dikenakan di kaki dan juga menutup fardu wudu, yaitu telapak kaki. Itu. Baik. Jadi ketika kita bahas tentang khuf, maka Bapak sudah terbesit bahwa khuf itu adalah sepatu atau kaos kaki yang memang menutupi, ya, yang memang menutupi anggota fardu wudu, yaitu telapak kaki. Baik. Jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Pada bab ini akan disebutkan ada 7 sub bahasan. Pada bab ini akan disebutkan ada 7 sub bahasan. Baik, kita langsung masuk ke sub bahasan yang pertama, yaitu terkait hukum dan dalil akan mengusap kedua khuf, ya. Hukum dan dalil mengusap bagian atas kedua khuf. Hukum dan dalil mengusap bagian atas kedua khuf. Baik, yakni pada sub bahasan ini kita akan cari tahu apa hukumnya perbuatan tersebut. Apa hukumnya perbuatan tersebut? Yaitu hukum, ya, mengusap bagian atas kedua khuf, sepatu ataupun kaos kaki di dalam berwudu sebagai pengganti dari mencuci telapak kaki dengan air. Itu. Jadi ini bahasannya. Jadi dalam fikih Islam dibahas untuk orang yang seperti ini, ya, orang yang sedang menggunakan kaos kaki atau sedang menggunakan sepatu, ingin wudu, lalu dia kerjakan wudu sebagaimana biasanya dari awal hingga seterusnya. Lalu tatkala bagian fardu terakhir kaki, apa yang harus dia lakukan? Apakah boleh baginya tidak perlu melepas kaos kaki atau sepatunya tersebut sehingga cukup mengusap saja bagian atasnya, atau dia harus melepasnya untuk mencuci kedua telapak kakinya dengan air seperti biasanya? Hukumnya apa itu? Hukum orang yang wudunya tidak melepas kaos kakinya, tidak melepas sepatunya, ya, dia tidak cuci kakinya, dia hanya usap bagian atas kaos kaki atau sepatunya. Hukumnya apa? Dan juga dalilnya apa? Demikian yang mendasari hukum tersebut. Maka disebutkan di sini ya, disebutkan di sini bahwa mengusap bagian atas kedua khuf, lagi-lagi saya ingatkan, setiap kali mendengar kata khuf disebut harus terbesit maksudnya apa? Sepatu atau kaos kaki. Jadi saya tidak perlu terjemahi terus. Jadi khuf itu adalah sepatu atau kaos kaki. Disebutkan di sini mengusap bagian atas kedua khuf itu hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Ya, hukumnya boleh. Disebutkan di sini. Mengusap bagian atas kedua khuf hukumnya boleh berdasarkan kesepakatan ahlus sunnah wal jamaah. Ini disebutkan kitab ini, mengusap bagian atas kedua khuf hukumnya boleh berdasarkan kesepakatan aswaja ahlus sunnah wal jamaah. Ini timbul pertanyaan, mengapa dalam hal ini disebut kesepakatan ahlus sunnah wal jamaah? Jawabnya di sini mengandung isyarat bahwa di luar sana itu ada kelompok atau aliran sempalan yang tidak mengakui hukum ini. Itu. Yang tidak mengakui hukum ini. Makanya di sebagian kitab-kitab atau buku-buku akidah itu ulama menyantumkan masalah ini. Mencantumkan masalah mengusap bagian atas kedua khuf. Padahal kita tahu asalnya ini itu bahasan fikih, bukan bahasan akidah. Ini bahasan fikih, bukan bahasan akidah. Mengapa sebagian ulama ahlus sunnah itu mengangkat bahasan ini di buku akidah mereka? Karena dalam rangka membantah. Itu. Di luar sana ada sebagian kelompok, sebagian aliran yang menyempal, mereka mengingkari hukum ini dalam Islam. Itu. Berhubung ada kelompok yang mengingkari ini, maka dibahas oleh para ulama di dalam buku akidah mereka. Itu. Ini diantara contoh bahasan fikih yang dimasukkan ke dalam bahasan akidah dalam rangka
membantah, menyanggah ya kelompok yang menyempal dalam hal ini. Demikian. Jadi tadi disebutkan di sini ya bahwa mengusap bagian atas kedua khuf hukumnya boleh berdasarkan kesepakatan aswaja. Tidak, ini orang sekarang ya sebagian kan disingkat dengan aswaja. Maksudnya adalah ahlus sunnah wal jamaah. Demikian. Disebutkan di sini dalam kitab ini disebutkan bahwa mengusap bagian atas kedua khuf ini merupakan salah satu rukhsah atau keringanan dari Allah Azza wa Jalla dalam rangka ya memberikan keringanan darinya untuk para hambanya ya, dan juga dalam rangka menghilangkan kesulitan dari mereka. Demikian. Jadi tadi mengusap bagian atas kedua khuf dalam berwudu ini hukumnya boleh. Artinya artian boleh ialah seseorang dihadapkan pilihan. Yang mau tidak melepas kaos kaki atau sepatunya dalam berwudu, dia hanya mengusap bagian atasnya, monggo silakan. Dan bagi yang mau melepasnya sehingga dia cuci kakinya seperti biasa dengan air, maka itu silakan. Hukumnya boleh. Demikian. Artinya orang yang ya tatkala hendak berwudu, dia tidak lepas kaos kakinya, dia tidak lepas sepatunya, ya, dia hanya usap bagian atasnya, tidak dia cuci kakinya, ini hukumnya boleh dan wudu orang ini sah, tidak diingkari. Wudu orang ini sah, tidak diingkari. Mengapa? Karena ini merupakan rukhsah, keringanan dari Allah Subhanahu wa taala untuk memudahkan ya para hambanya. Karena didapati ya didapati di sebagian keadaan dan kondisi ya adanya rasa sulit ya, khususnya bagi orang-orang yang aktivitasnya senantiasa menggunakan kaos kaki atau sepatu. Kadang dirasa sulit bila harus ya lepas pakai kaos kaki atau sepatu setiap kali hendak berwudu. Maka di sini ada kemudahan dari Islam ya. Bagi orang yang ingin mengambil rukhsah ini dipersilakan, tidak perlu dia lepas kaos kaki atau sepatunya dalam berwudu, dia cukup usap saja bagian atasnya ya, maka wudunya pun juga sah. Itu ya, demikian. Perbuatan seperti ini saya pribadi sering dulu melakukannya sewaktu ya masih kuliah di kampus itu. Itu ya, itu sering dia dari pagi sampai siang itu kita di dalam gedung kampus ya, untuk sholat duha, untuk sholat ya zuhur. Itu ya, dahulu ya saya pribadi sering lakukan ini. Jadi tatkala berwudu itu ya hanya mengusap bagian atas kaos kakinya saja, lalu sholat ya, tatkala wudu tidak mencuci kedua kaki ya. Dan ini pun juga saya lihat dilakukan oleh sebagian besar dosen-dosen saya waktu itu ya. Ya, mereka pun juga demikian ya, mengusap bagian atas kedua kaos kaki tatkala berwudu. Baik, jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, itu hukum terkait mengusap bagian atas kedua khuf dalam berwudu. Sekarang kita beralih ke dalilnya. Apa dalil yang mendasari hukum tersebut? Apa dalil yang mendasari hukum tersebut? Maka disebutkan di sini dalil yang mendasari hukum tersebut adalah as-sunnah dan juga ijma'. Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga ijma' kesepakatan ya kaum muslimin. Baik. Adapun yang dalil dari as-sunnah, dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka disebutkan di sini sungguh telah mutawatir hadis-hadis sahih tentang hal tersebut. Ya, bahwasanya mengusap bagian atas kedua khuf dalam berwudu ini telah datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan perbuatan dan perintah beliau. Ya, berdasarkan perbuatan dan perintah beliau. Sampai dibawakan di sini, ya, dibawakan di sini beberapa perkataan para ulama sebelum kita baca hadisnya. Di antaranya perkataan Al-Imam Ahmad rahimahullah. Beliau katakan, ya, beliau katakan di sini. Kata beliau, tidak ada keraguan sedikit pun di dalam hatiku terkait kebolehan mengusap bagian atas kedua khuf.
Tentang hal ini terdapat 40 hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini perkataan Imam Ahmad rahimahullah. Kata beliau, tidak ada keraguan sedikit pun di dalam hatiku terkait kebolehan mengusap bagian atas kedua khuf dalam berwudu. Mengapa? Kata beliau, karena dalam hal ini telah datang sejumlah 40 hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan hal tersebut. Ini menunjukkan mutawatir. Ya, hadis tentang kebolehan mengusap bagian atas kedua khuf ini mutawatir. Dibawakan juga di sini perkataan Al Hasan Al Basri rahimahullah, kata beliau begini, telah menceritakan kepadaku sebanyak 70 orang dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dahulu beliau pernah mengusap bagian atas kedua khuf beliau. Ini kata Al Hasan Al Basri. Ada 70 orang sahabat. Ini jumlah bukan sedikit ini. 70 orang sahabat. Semuanya menceritakan aku bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengusap bagian atas kedua khuf beliau tatkala berwudu. Maka sama sekali tidak ada keraguan akan kebolehan hal tersebut. Ya, lalu dibawakan di sini di antara contoh hadis tersebut yaitu hadis Jarir bin Abdullah, ya, radhiyallahu anhu. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga diriwayatkan yang semisalnya oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, ya, dari sahabat Al-Mughirah. Hadis tersebut berbunyi, kata Jarir, ya, kata Jarir radhiyallahu anhu, aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pipis, buang air kecil, kemudian beliau berwudu dan beliau mengusap bagian atas kedua khuf beliau. Ini hadisnya di antara contohnya dari sekian banyak hadis tentang hal ini. Itu hadis Jarir bin Abdullah, persaksian mata beliau. Beliau pernah menyaksikan sendiri bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah tatkala berwudu itu tidak mencuci kedua kakinya dengan air. Tetapi beliau hanya, ya, mengusap bagian atas kedua khuf yang sedang beliau kenakan. Beliau tidak lepas, tapi beliau tetap memakainya dan hanya mengusap bagian atasnya saja tatkala berwudu. Demikian. Itu ya dalil dari as-sunnah. Berikutnya disebutkan di sini dalil dari ijma', kesepakatan para ulama, bahwa para ulama telah ijma' sepakat tentang disyariatkannya mengusap bagian atas kedua khuf dalam berwudu, baik dalam kondisi safar maupun mukim. Baik dalam kondisi safar maupun mukim, baik ada hajat maupun tidak ada hajat. Perhatikan di sini, ya. Jadi disyariatkan dan dibolehkannya mengusap bagian atas kedua khuf di dalam berwudu itu berlaku baik sedang safar maupun sedang mukim. Sehingga ini menepis anggapan, ya, bahwa keringanan ini hanya berlaku ketika safar. Ini jawabnya keliru. Ketika mukim pun itu dapat keringanan ini, ya, dapat keringanan ini untuk mengusap, ya, bagian atas kedua khufnya saja tatkala berwudu. Dan disebutkan di sini baik ada hajat maupun tidak ada hajat. Seseorang boleh, ya, kapan saja di mana saja untuk mengambil kebolehan ini, yaitu mengambil keringanan ini, hanya mengusap bagian atas kedua khuf tatkala berwudu, baik ada hajat maupun tidak ada hajat, ya. Cukup sebatas dengan alasan dia sedang pakai kaos kaki, dia sedang pakai sepatu, itu sudah menjadi alasan bolehnya hal tersebut. Sudah menjadi alasan bolehnya hal tersebut. Meskipun sebetulnya dia bisa untuk melepas kaos kaki ataupun sepatunya, tetap boleh kalau dia ingin mengambil keringanan itu. Karenanya kalau ada orang yang mengambil keringanan ini tidak bisa dicela, tidak boleh dicela. Dia sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu, ya. Jadi berlaku baik kondisi safar maupun mukim, dan berlaku baik kondisi ada hajat maupun tidak ada hajat. Cukup dia sedang menggunakan khuf tersebut. Nah, baik. Disebutkan di sini sebagai penegasan dalam kitab ini, ya. Demikian pula boleh mengusap bagian atas kaos kaki. Ya, tadi sudah kita singgung bahwa kaos kaki ini statusnya dikategorikan seperti status khuf, ya, sehingga boleh untuk mengusap bagian atas kaos kaki tatkala berwudu. Disebutkan di sini karena kaos kaki ini seperti khuf, ya.
Karena kaos kaki ini seperti khuf yang dibutuhkan oleh kaki. Dan ilat antara kaos kaki dengan khuf ini sama. Ilatnya sama, ya, sama. Dan disebutkan di sini, dan bahkan justru penggunaan kaos kaki ini sekarang jauh lebih banyak ketimbang penggunaan khuf. Maka boleh mengusap, ya, bagian atas kaos kaki di dalam berwudu. Baik, jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Sedikit lagi, satu masalah lagi, ya, kurang lebih syuruknya jam berapa? Jam lewat 36. Baik, masih ada waktu ya. Masuk ke dalam subbahasan yang kedua. Masuk ke dalam subbahasan yang kedua, yaitu syarat-syarat dibolehkannya mengusap bagian atas kedua khuf. Baik. Jadi disebutkan di sini ada beberapa syarat. Jadi untuk mendapatkan kebolehan ini, untuk mendapatkan rukhsah ini, ada syarat-syarat yang mesti terpenuhi. Ada syarat-syaratnya, ya. Bukan asal mengusap, akan tetapi ada syaratnya. Disebutkan di sini, ya, ada 5 syarat. Disebutkan di sini ada 5 syarat untuk mendapatkan keringanan mengusap bagian atas kedua khuf. Syarat yang pertama ialah, ya, mengenakan atau menggunakan kedua khuf tersebut dalam kondisi suci. Ini syarat pertama ini. Menggunakan atau mengenakan kaos kaki tersebut, menggunakan atau mengenakan kedua khuf tersebut sudah dalam keadaan suci. Ini syarat pertama, dan ini diantara syarat yang paling penting, bahwa seseorang yang diperkenankan untuk mengambil rukhsah ini adalah seseorang yang sebelum pertama kali dia pakai kaos kaki atau sepatunya itu, dia pakai dalam kondisi sudah bersuci. Dalam kondisi sudah bersuci dengan air sebelumnya, baru dia pakai kaos kaki atau sepatunya. Nah, kalau syarat ini terpenuhi, baru nanti dia untuk wudhu berikutnya dapat keringanan ini. Dia cukup usap bagian atas kedua khufnya, boleh dia. Karena tadi di awal sebelum pakai itu dia sudah berwudhu normal, mencuci kedua kaki. Berarti, ya, seseorang yang tatkala menggunakan kaos kaki atau sepatunya tidak dalam keadaan kondisi suci, dia tidak dapat keringanan ini. Tatkala dia hendak berwudu, dia mesti lepas kaos kaki atau sepatunya untuk dicuci dengan air kakinya itu. Demikian. Ini syarat pertama, ya. Ini perlu diperhatikan. Jadi sebelum mengambil rukhsah ini, ingat-ingat dulu, tadi sebelum pakai itu sudah wudu atau belum? Demikian. Kalau ternyata belum, nggak bisa mendapatkan ini, harus dilepas. Tetapi kalau ternyata sudah berwudu, maka dia boleh melakukan rukhsah ini. Demikian. Ya, berdasarkan hadis di sini, ada hadis sahih muttafaqun alaih diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Ya, dari sahabat Al-Mughirah radhiyallahu anhu, kata beliau begini, dahulu aku pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam suatu safar. Lalu aku pun merunduk untuk melepaskan kedua khuf beliau. Lalu beliau pun bersabda, da'huma fa inni adkhaltuhuma tahirataini famasaha alaihima. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam kepada Al-Mughirah, tinggalkan dia, biarkan dia, ya, biarkan kedua khufku, karena sesungguhnya aku telah memakainya dalam kondisi suci. Karena sesungguhnya aku telah, ya, memakainya dalam kondisi suci. Lalu beliau pun, ya, mengusap bagian atas kedua khuf tersebut. Demikian. Ini dalilnya ini. Kata beliau, biarkan kedua khuf tersebut, karena sesungguhnya aku telah memasukkan keduanya dalam kondisi suci, mengenakan keduanya dalam kondisi suci. Perhatikan hadis ini. Jadi dalam hadis tersebut Nabi SAW dalam suatu safar, ya, ditemani oleh sahabat Al-Mughirah radhiyallahu anhu,
Dan tatkala Nabi SAW ya ingin berwudu, Al-Mughirah hendak melayani beliau. Beliau ya Al-Mughirah ingin melepaskan ya kedua khuf Nabi SAW karena tahu beliau ingin berwudu. Tatkala Al-Mughirah ingin melepaskan kedua khuf Nabi SAW dari kaki beliau, ya dari kaki Nabi SAW, kata Nabi SAW, biarkan, tidak usah dilepas, biarkan, ya karena sesungguhnya aku mengenakan kedua khuf tersebut dalam kondisi suci. Karena tadi aku menggunakan kedua khuf tersebut sudah dalam kondisi suci. Lalu beliau pun dalam wudu itu hanya mengusap bagian atas ya kedua khufnya tanpa melepasnya. Nah, demikian. Ini dalilnya ini. Ya. Ini dalil yang mendasari syarat pertama, yaitu mesti menggunakan kedua khuf tersebut dalam kondisi suci. Baik. Syarat yang kedua ialah kedua khuf tersebut mesti menutupi bagian fardu kaki. Kedua khuf tersebut mesti menutupi bagian fardu kaki. Baik. Kita tahu bahwasanya di antara anggota fardu wudu adalah kedua telapak kaki sampai kedua mata kaki. Kita sudah pelajari bahwa kedua telapak kaki sampai kedua mata kaki itu mesti dicuci dengan air tatkala berwudu. Maka syarat kedua untuk memperoleh keringanan ini ialah khuf yang dikenakan itu adalah khuf yang memang menutupi, membungkus ya bagian fardu kaki tersebut. Demikian. Sehingga kalau kaos kaki atau sepatu yang digunakan itu adalah kaos kaki atau sepatu yang ceper misalnya, kan ada ini kaos kaki atau sepatu yang ceper, yang ya ceper, dia di bawah kedua mata kaki, di bawah mata kaki, sudah tingginya hanya segitu, di bawah kedua mata kaki, di bawah mata kaki. Padahal kita tahu bahwa mata kaki ini termasuk fardu wudu. Kalau terbuka, kalau khufnya tidak menutupi itu, maka tidak bisa itu mengambil rukhsah ini. Dia mesti lepas khufnya. Ya, dia tidak bisa mengambil rukhsah ini, dia mesti melepas sepatu atau kaos kakinya karena tidak terpenuhi syarat yang kedua. Syarat yang kedua, khuf yang digunakan harus menutupi fardu wudu. Demikian. Makanya disebutkan di sini, kalau seandainya nampak ya atau tidak tertutup dari fardu wudunya oleh khuf tersebut, maka tidak sah untuk mengusap. Baik. Ini sudah masuk surungnya. Baik, ada jedanya ya. Baik. Ya. Karenanya ya, tadi kita katakan khuf yang ceper misalnya, yang mata kakinya tidak tertutup, ya, atau ada bagian bolong di bagian bawahnya, tumitnya, atau di bagian bagian punggung telapak kakinya terbuka, ya, bolong. Maka yang seperti ini tidak bisa mengambil keringanan tersebut. Dia mesti lepas itu. Dia mesti lepas. Jadi khuf yang dimaksud adalah khuf yang menutup atau membungkus ya kedua telapak kaki, yaitu fardu wudu. Jadi mesti yang tinggi dan tidak bolong, terbuka begitu. Demikian. Baik, jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, sedikit lagi. Yang ketiga, syarat sah yang ketiga ialah kedua khufnya mesti kedua khuf yang mubah atau boleh. Kedua khuf yang halal, kedua khuf yang mubah. Ya. Sehingga tidak boleh mengusap ya bagian atas khuf curian, ya, khuf curian. Ini disebutkan di sini syaratnya. Jadi kalau yang dia pakai itu adalah kaos kaki atau sepatu hasil mencuri, ini sepatu orang, ya, kaos kaki orang dia pakai, itu tidak dapat rukhsah ini, disebut dalam kitab ini, ya. Jadi khuf curian ya, rampasan, punya orang dia ambil, dia pakai. Ini tidak boleh. Atau ya khuf yang memang secara zat atau bahannya tidak halal. Seperti misalnya khuf yang terbuat dari sutra bagi kaum pria. Kita tahu telah datang dalil tentang keharaman menggunakan bahan sutra bagi
kaum pria haram, kalau wanita boleh. Kalau khusus bagi pria tidak halal menggunakan ya pakaian yang terbuat dari sutra, termasuk khuf. Kalau seandainya khuf yang dia kenakan itu terbuat atau berbahan dari sutra, maka ini khuf yang tidak halal ini. Ini khuf yang tidak halal karena berhubung seperti itu tidak dapat dia rukhsahnya. Karena disebutkan di sini alasannya, karena menggunakan khuf seperti itu merupakan suatu kemaksiatan dan rukhsah tidaklah diperoleh dengan kemaksiatan. Ah, itu alasannya. Nah, itu alasannya ya. Karena yang seperti itu merupakan kemaksiatan dan rukhsah untuk mengusap kedua khuf tidaklah boleh dengan sebab kemaksiatan. Sedikit lagi yang keempat sebelum kita akhiri materinya. Nanti sisanya dipending saja pada kesempatan berikutnya. Ya, yang keempat ialah sucinya bahan kedua khuf tersebut. Sucinya bahan kedua khuf tersebut. Bedanya dengan syarat yang ketiga. Kalau tadi yang ketiga adalah khuf yang memang halal dipakai, yaitu bukan khuf curian, bukan khuf yang terbuat dari sutra bagi pria. Demikian. Dan adapun syarat yang keempat ini adalah khuf yang digunakan harus khuf yang suci, bukan khuf yang najis. Bukan khuf yang najis, ya. Sehingga tidak sah mengusap bagian atas khuf yang najis. Seperti misalnya khuf yang terbuat dari ya, khuf yang terbuat dari misalnya khuf yang terbuat dari kulit babi misalnya. Khuf yang terbuat dari kulit keledai. Ini tidak suci itu, ya. Telah datang hadis bahwa keledai itu adalah hewan najis. Hewan najis. Sehingga kalau khuf yang digunakan itu adalah berbahan dari kulit keledai, maka ini khuf yang najis, tidak boleh mengusap, ya, tidak mendapatkan keringanan tersebut. Yang kelima dan yang terakhir, syaratnya ialah mengusapnya itu hanya di dalam tempo yang telah ditentukan. Mengusapnya itu hanya di dalam tempo yang telah dibatasi dalam syariat. Jadi ada temponya, durasi waktunya, ya. Bolehnya mengusap bagian atas kedua khuf tatkala berwudu. Sehingga kalau sudah lewat tempo, tidak sah itu mengusapnya. Dia mesti lepas. Dia mesti lepas kedua khufnya. Disebutkan di sini, nanti kita baca hadisnya. Dan temponya untuk orang yang sedang mukim itu 1 hari 1 malam. Diingat-ingat nih. Bagi yang mukim, temponya itu hanya sehari semalam. Ya, bagi yang mukim temponya itu hanya sehari semalam. Adapun bagi musafir temponya itu 3 hari 3 malam. Yang musafir 3 hari 3 malam, dan ada hadisnya nanti kita baca. Demikian. Inilah 5 syarat yang telah disimpulkan oleh para ulama untuk sahnya mengusap bagian atas kedua khuf yang terambil dari nas-nas yang ada dan juga kaidah-kaidah yang ada. Beres, walhamdulillahirabbil alamin. Dipersilakan jika ada yang ingin disampaikan. Cukup materinya ya, Pak. Ya, baik. Dipersilakan kalau disampaikan. Nah. Ya, sabar dulu nih ya. Jadi terkait mengusap khuf ini, ada kalanya kan kalau kita di gedung ya, di kantor itu kan seringkali tempat wudunya itu kan penuh kan, apalagi kalau menjelang sholat Jumat gitu kan. Jadi antara wudu sama tidak dilakukan di satu tempat itu nggak ada masalah sebenarnya. Jadi maksudnya gini, kita masih menggunakan sepatu ya, misalkan kejadian yang tadi, kita wudu itu biasanya di wastafel karena semuanya kan ada di bagian atas wastafel. Kemudian kalau misalkan kita ambil rukhsah ini, berarti kita cukup mengusap bagian atas kaki gitu, misalkan di wastafel juga. Atau ya kita lebih baiknya kita ke tempat keran wudu ya untuk mencuci kaki. Itu lebih utama yang mana? Nah, barakallahu fiik. Maka kalau ingin menerapkan keringanan ini, ya, kalau ingin menerapkan keringanan ini, tata caranya sama persis seperti rangkaian wudu. Sama persis dari awal. Perbedaan itu hanya di bagian kaki saja. Perbedaan hanya di bagian kaki. Ya, perbedaan hanya di bagian kaki, yaitu dengan cara melembabkan telapak tangan kita lembabkan, kita basahi, kita lembabkan, kemudian kita usap hanya bagian atasnya saja. Bagian atas khuf tersebut 1 kali straight. Udah, kemudian yang kiri.
Demikian. Selesai, ya. Dan tadi pertanyaannya mesti pindah tempat atau tidak begitu. Maka jawabnya kalau mau pindah tempat ya silakan, tetapi jangan terjeda lama. Kita sudah pernah belajar tuh tentang fikih wudu. Ya, di antara fardu wudu adalah mesti bersambung antara satu fardu dengan fardu berikutnya. Kalau terlalu jedanya lama jauh, Bapak jalan jauh ke sana misalnya, itu tidak dibenarkan. Ya, saya kira di tempat langsung pun bisa, karena cuma tinggal basahkan ini, ya, basahkan basahkan telapak tangan kita untuk mengusap itu. Kita agak merunduk saja, selesai itu. Seperti itu. Jika ingin mengambil kemudahan tersebut, gitu Pak ya. Demikian. Jangan terjeda lama, ya. Kalau terjeda lama ini jadi nggak sah nanti wudunya. Seperti itu. Karena kita sudah pelajari fardu tersebut. Nah, cukup ya. Silakan. Terima kasih Ustaz. Ada beberapa pertanyaan, mudah-mudahan bisa sempat dijawab. Yang pertama berkaitan dengan wajibnya berwudu dalam keadaan suci ketika memegang mushaf. Pertanyaan saya, apakah ada ikhtilaf di dalam hukum tersebut dan sejauh mana ikhtilafnya pendapatnya? Kemudian yang kedua, masih berkaitan dengan masul khufain, mungkin aplikasi yang saya bayangkan itu, kalau dulu masjid itu kan nggak seperti kita suci ini pasti lepas sepatu gitu ya, karena kategori yang paling utamanya adalah khufain itu sepatu ya. Kalau saya bayangin ketika kita dalam safar, mungkin di masjid, kemudian wudunya tempat agak jauh gitu, Nah, kita melakukan masul khufain ketika wudu, kita tidak lepas sepatu nih Ustaz. Tidak lepas sepatu, kemudian kita masul khufain, tetapi ketika masuk masjid kan nggak mungkin kita sholat hari ini nih, sekarang pakai sepatu. Kita lepas sepatunya Ustaz. Kita sholat dalam keadaan tidak bersepatu. Apakah bisa seperti itu wudunya Ustaz? Kemudian berkaitan dengan masul khufain juga yang ditarik kepada perban atau gips, karena syaratnya adalah ketika mengenakannya harus dalam keadaan suci. Sementara kondisi kita kecelakaan, ya, nggak ada yang tahu. Kita tidak tahu kan, kita akan kecelakaan. Kemudian terpaksa sudah digips. Apakah itu berlaku juga? Barakallahu fiik. Terima kasih. Terima kasih banyak. Maka jawabnya terkait yang pertama ya, terkait masalah tadi mengusap mushaf. Kalau ditanya ada khilaf atau tidak, jawabnya ada khilaf. Ada sebagian kalangan yang berpandangan tidak wajib. Demikian. Ada berpandangan tidak wajib. Hanya saja yang terakhir saya baca itu, saya kaji ya, adanya ijma, ya. Seperti disebut oleh Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah akan hal tersebut. Adanya ijma tentang wajibnya itu. Karena umumnya para ulama 4 madhab mewajibkan. Demikian. Dan perkaranya luas ya. Yani pokoknya kita apapun beda pandangan itu jangan sampai yang dihindari kezaliman, anarki, arogan, itu tidak. Untuk ilmiah silakan saja. Dan tidak ada paksaan untuk mengambil pendapat. Demikian. Gitu Pak ya. Itu yang pertama tadi ya. Saya lebih condong untuk yang menyatakan wajib. Karena saya pernah menemukan adanya nukilan ijma akan hal tersebut, kesepakatan akan hal tersebut. Wallahu a'lam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi fenomena tadi yang kedua itu wudunya ngusap, sholatnya lepas, gitu kan ya? Barakallahu fiik. Maka bagaimana fenomena seperti itu? Apakah dibenarkan atau tidak? Jawabnya dibenarkan. Wudu dia tatkala ngusap itu sah jika memang semua syaratnya terpenuhi bagi dia berhak mendapatkan rukhsah tersebut. Lalu ketika hendak sholat dia lepas karena memang medannya tidak memungkinkan pakai khuf itu untuk sholatnya, maka sholatnya tetap sah. Karena nanti kita bahas bahwa lepasnya kedua khuf itu tidaklah membatalkan wudu. Itu paham ya? Jadi kan wudu tadi kan sah, wudunya tadi sah dia karena dia sudah terpenuhi syaratnya. Lalu tatkala hendak sholat dia lepas kedua khuf tersebut, maka lepasnya kedua khuf ini tidak membatalkan wudu dia yang tadi. Dia boleh gunakan untuk sholat. Hanya saja hilang keringanan itu. Buat seterusnya, buat selanjutnya dia hilang karena dia sudah lepas. Gitu Pak ya. Ketika dia ingin punya rukhsah itu lagi, dia mesti ulang lagi wudunya, sempurna cuci kaki baru dia pakai lagi. Gitu.
Jadi lepasnya khuf itu tidak membatalkan wudu, namun menghilangkan rukhsah untuk wudu berikutnya. Demikian. Gitu Pak ya, karena dia sudah lepas. Itu untuk yang kedua. Lalu tadi yang ketiga, apa tadi yang ketiga? Ya, nah nanti kita sebutkan di sini. Kita sebutkan di sini, ya, bahwa antara mengusap kedua bagian atas kedua khuf dengan gips atau perban itu ada perbedaan nanti. Ada perbedaan. Di antara perbedaannya ialah satu, masalah durasi tempo. Kalau khuf ada batas durasinya, mukim 1 hari 1 malam, musafir 3 hari 3 malam. Kalau gips atau perban ini temponya sampai sembuh. Itu satu. Sampai sembuh. Kalau dia diperban selama sebulan, ya selama sebulan itu dia ngusap. Ada keringanan. Itu perbedaan pertama. Demikian. Perbedaan kedua adalah pada mengusap gips atau perban tidak ada syarat tadi menggunakannya, sebelum menggunakannya sudah dalam kondisi suci. Demikian. Jadi nggak ada syarat itu yang tadi. Ya, itu dibahas pada roman kita baca nanti bahasannya insyaallah taala. Demikian. Karena orang kecelakaan nggak ada yang direncanakan gitu ya. Saya mau wudu dulu nih, habis itu mau kecelakaan nanti biar nanti bisa ngusap gips enggak. Gitu Pak ya. Wallahu a'lam. Dipersilakan jika masih ada. Apa cukup? Silakan. Ibu-ibu kalau ada juga tidak mengapa. Cukup? Ada, silakan. Yuk. Dari yang meledai itu ini nggak boleh digunakan. Sampai semuanya dari itu. Nah, barakallahu fiik. Terima kasih banyak. Ini untuk keledai, ya keledai, himar bahasa Arabnya, ya himar. Maka telah datang sejumlah nas, ya, bahwa himar keledai ini adalah hewan najis. Dia ini hewan najis, ya. Dia yakni hewan najis. Dan dia haram dimakan. Ada nasnya. Keledai itu, ya. Terakhir saya kunjungan ke Taman Mini, itu ada keledai itu. Itu bisa lihat ya keledai kuda ceper begitu. Yang suaranya kadang dalam Al-Quran disebutkan suaranya itu ankal aswat, suaranya nggak bagus, nggak jelas begitu. Itu. Nah ini keledai seperti ini telah datang sejumlah hadis bahwa dia haram dimakan. Haram dimakan. Waktu itu hadisnya adalah para sahabat radhiyallahu anhum tatkala peristiwa Khaybar, ya, mereka sembelih keledai lalu mereka masak keledai tanpa sepengetahuan Nabi SAW, dimasak dalam panci. Lalu tatkala hal tersebut sampai ke Nabi SAW akan hal itu, maka beliau serukan seseorang untuk menyampaikan bahwa himar diharamkan, keledai diharamkan. Maka para sahabat langsung tumpahkan itu daging keledai tersebut dari pancinya. Itu menunjukkan keharaman dan juga kenajisannya. Seperti itu Pak. Ya, jadi tadi maksud saya adalah, ya, kalau ada sepatu yang terbuat dari kulit keledai, ini keledai ini entah dia jadi bangkai ataupun dia mati disembelih, lalu kulitnya dimanfaatkan buat jadi sepatu, itu najis itu. Meskipun sudah disamak sekalipun. Kita sudah pernah belajar waktu itu masalah fikih bejana tentang menyamak kulit bangkai, ya. Yani kulit bangkai dari hewan yang memang haram dimakan itu tidak suci itu, meskipun sudah disamak. Begitu Pak. Demikian. Wallahu a'lam. Ada lagi? Apa cukup? Beres? Masih ada? Selesai ya? Baik, kalau kurang lebihnya mohon maaf. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama yang indah dan sifat-sifatnya yang mulia. Semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat dan menjadi pemberat timbangan kebaikan pada hari kiamat kelak. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, semoga sabarnya kita di dalam menuntut ilmu, beramal saleh, memakmurkan masjid ini menjadi sebab Allah mudahkan semua urusan kita. Allah berkahi semua hidup kita, dan juga semoga menjadi sebab Allah berikan kepada kita rizki yang halal, rizki yang thayyib, dan juga semoga menjadi sebab Allah Ta'ala solehkan orang-orang yang kita cintai, Allah Ta'ala perbaiki masyarakat kita, Allah Ta'ala berikan petunjuknya kepada para pemimpin kita, dan juga semoga menjadi sebab Allah kumpulkan kita kembali di surga Firdausnya. Kurang lebih mohon maaf, dan saya ucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada segenap pengurus dan jamaah atas antusias dan kesabarannya di dalam menghadiri majelis ilmu ini. Semoga Allah balas dengan balasan yang berlipat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.